Sahabat Indonesia, kejatuhan atau kegagalan adalah bagian dari perjalanan kehidupan. Tidak usah kita melekat kepadanya, karena sejatinya Tuhan memberikan kepada kita kesempatan kedua. Engkau harus mengambilnya untuk merajut kembali masa depanmu yang baru. Tetapi sebelum kita lanjutkan, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan bunyikan juga loncengnya. Bagi kita semua, silakan tekan tombol like-nya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19, ada dua pelajaran yang bisa kita petik dari cara Tuhan Yesus menangani kegagalan Petrus dan memberikan kepadanya kesempatan kedua. Yang pertama, hadapi dan akuilah kegagalanmu. Kepada Petrus, Tuhan Yesus bertanya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Petrus menjawab, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Tetapi pertanyaan itu diulang sampai 3 kali. Dan Yohanes mencatat bahwa karena itulah Petrus menjadi sedih. Sahabat Indonesia, pengulangan 3 kali itu memicu ingatan Petrus pada peristiwa yang tidak akan pernah bisa dilupakannya. Pengalaman kejatuhannya ketika ia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Reaksi kebanyakan kita ketika kita mengalami sebuah kegagalan atau kejatuhan adalah mencoba untuk lari darinya. Kita tidak ingin mengingatnya, kita ingin menghapuskannya itu dari buku kehidupan kita dan menggantinya dengan kisah-kisah kepahlawanan kita. Tetapi kegagalan tidak boleh dihindari, kita harus menghadapinya. Kalau kita bisa menerimanya dan menghadapinya, kita siap untuk sebuah perjalanan baru menuju kepada pemulihanmu. Jadi karena pertanyaan itu diulang sampai 3 kali, Petrus akhirnya mengerti bahwa Tuhan Yesus sedang menuntunnya untuk dia menghadapi dan mengakui kegagalannya. Maka dia berkata dalam ayat yang ke-17, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu." Sahabat Indonesia, mengakui kegagalan memang tidaklah mudah. Itu akan melukai harga diri kita dan juga menyakiti ego kita. Tetapi bagaimanapun juga sebuah pengakuan adalah suatu keharusan. Walau pengakuan yang dibuat Petrus tidaklah spesifik, tetapi itu sudah cukup bagi Tuhan Yesus untuk melihat bahwa di dalam diri Petrus mulai ada kehendak untuk dia tidak lagi mau dipenjara oleh rasa bersalah yang tidak berkesudahan. Sahabat Indonesia, hadapilah dan akuilah kegagalanmu. Dengannya engkau akan dibebaskan dari masa lalumu, engkau akan siap untuk bergerak maju. Tuhan sedang menyiapkan masa depan yang baru untukmu. Yang kedua, ambillah kesempatan keduamu. 3 kali Petrus menjawab, "Benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau." 3 kali pula Tuhan Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sahabat Indonesia, Tuhan tidak membuang Petrus. Dulu Petrus dipanggil untuk menjadi pemenang jiwa dan dia sekarang gagal. Tetapi setelah dia mengakuinya, Tuhan memberikan kepadanya kesempatan kedua. Dan lihatlah, Petrus mengambilnya. Sejarah kemudian mencatat bahwa pada hari Pentakosta, Petrus berkhotbah dan 3.000 orang dimenangkannya. Ia menjadi pemenang jiwa dan sekaligus juga gembala yang hebat. Sahabat Indonesia, jangan tenggelamkan dirimu ke dalam kegagalanmu. Kegagalan bukanlah akhir dari kehidupanmu, juga bukan akhir dari karirmu. Tuhan memberikan kesempatan keduamu, ambillah. Dalam ayat 18 dan 19, Tuhan Yesus menunjukkan sebuah perbedaan. Sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi ketika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sahabat Indonesia, ketika engkau mengambil kesempatan keduamu, engkau akan melihat sebuah perbedaan. Petrus dulu sewaktu masih muda dan belum diubahkan, ia melakukan apa saja yang ia inginkan. Tetapi setelah dia dipulihkan, ia menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhannya. Dan Tuhan memakainya secara luar biasa.
bahkan kematiannya pun ia memuliakan Tuhannya. Karena itu, sahabat Indonesia, jangan pernah takut untuk memulai kembali. Kegagalan hanyalah sebuah bagian dari perjalanan kehidupan. Tidak perlu engkau terus melekat kepadanya. Hadapilah, jangan pernah lari darinya. Akuilah, supaya engkau dapat bergerak maju menyongsong kesempatan keduamu. Tuhan sedang menyiapkan tugas besar untukmu. Ambillah, rajutlah kesuksesanmu. Sahabatmu ini mendoakanmu.